Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kuota Belajar. Sisihkan kuotamu untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah platform untuk melaksanakan ulangan atau ujian online. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai Google Form. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai Quizzes ya. Sebuah platform penyedia ulangan online. Langkah pertama, kita buka Google Chrome atau browser apapun, bisa Mozilla atau yang lainnya. Kemudian di sini kita ketik Quizzes ya. Q U I Z I Z.com. Nah, seperti ini tampilan awal ketika kita masuk ke Quizzes ya. Bagi yang belum punya akun, kita akan daftar terlebih dahulu. Klik ini, daftar. Nah, supaya memudahkan, kita bisa daftar dengan akun Google kita. Jadi tinggal diklik, kita akan daftar menggunakan akun Google kita ya. Kita coba klik. Oh, ini mungkin perlu di ini ya. Nah, di checklist dulu yang ini, baru klik daftar dengan Google. Nanti akan ada, kita diarahkan ke halaman sign in ya. Kita pilih misalnya ini, kita pakai akun yang ini SMP Plus Nurul Mutakin. Kita tunggu sebentar. Ini sedang memuat halaman dari Quizzes. Nah, Quizzes ini bedanya dengan Google Form adalah kalau di Quizzes nanti mirip dengan main game. Jadi ada musik, kemudian ada gambar-gambar, dan ada ranking setiap kali kita menjawab sebuah soal. Nah, inilah tampilan dari Quizzes setelah kita login. Lalu bagaimana caranya membuat quiz? Di pojok kanan atas ini ada create a quiz. Kita klik di sini. Nah, quizzes ini selain bisa diakses dengan laptop atau PC, juga bisa diakses melalui handphone masing-masing ya. Nah, kita beri nama dulu. Nama quiznya misalkan PTS IPS kelas 8. Ini nama kuisnya. Kita pilih mata pelajaran ya. Karena di atas kita IPS, berarti kita pilih saja Social Studies ya. Klik next. Nah, kita dihadapkan ke dalam laman membuat soal. Di sini ada new question, ada report, dan ini ada jenis-jenis soal. Ada multiple choice, ada text box, ada fill in blank, ada poll, open ended, dan slide. Ini baru nih ya, yang slide ini baru. Kita pilih saja yang multiple choice misalkan, karena kita ulangannya pilihan ganda. Nah, di sini kita tinggal memasukkan soal dan pilihan jawaban. Misalkan kita sudah punya soal, kita bisa kopas ke sini. Tetapi kopasnya akan satu-satu, tidak seperti kemarin di Google Form yang menggunakan fitur Form Builder, kita bisa kopas langsung seluruhnya. Ya, ini misalkan kita buka bank soal PTS-nya. Ini misalkan contoh soalnya dari kita ya. Soal nomor 1 seperti ini, kita blok soalnya dulu. Ya, blok, kemudian kita copy, kita masuk ke quizesnya. Di sini tinggal di paste. Nah, untuk nomor soalnya kita hapus saja ya, karena nanti soalnya akan acak. Kita masukkan sekarang pilihan jawabannya. Ini pilihan jawabannya. Kalau kita blok semua, apakah bisa langsung tercopy? Kita lihat. Oh, tidak ya. Jadi harus satu persatu. Pilihan pertama tadi Wohab ya. Klik di sini. Pilihan kedua misalkan Wuhan. Nah, untuk pindah ke pilihan ketiga, selain bisa dengan klik, bisa juga dengan menggunakan keyboard. Di keyboard kita klik tab yang sebelah kiri.
klik tab, maka dia langsung pindah ke pilihan ketiga. Ketik dipijit tab lagi, dia langsung pindah ke pilihan keempat. Misal pilihan ketiga ini kita pilihannya misal Wihun ya, yang pilihan keempat kita pencet tab di keyboard. Nah, misal kita ngarang aja ya. Misal pilihannya adalah Wuhan. Nah, begitu. Nah, berikutnya kita checklist di pilihan yang betul. Jawabannya ini adalah Wuhan. Klik di Wuhan. Berikutnya kita atur waktu soal ini, soal pertama ini, ya, siswa dapat selesaikan dalam berapa lama. Kita misalkan mengatur waktunya di 1 menit untuk 60 second. Selain soal biasa seperti ini, kita pun dapat memasukkan gambar. Ini ada media ya, bisa gambar, bisa audio, bisa video. Ini bisa kita masukkan. Kalau mau mengetik rumus, equation dan lain-lain, ini ada di sini sudah ada add math question, sudah ada banyak simbol matematik yang bisa kita gunakan. Ya, kalau sudah diisi, ya, tinggal kita klik save. Maka kita sudah memiliki satu buah soal. Tinggal buat soal kedua. Caranya bisa diklik di sini atau new question. Kita klik sini aja. Nah, langsung di sini soal nomor 2. Kita buka lagi yang tadi. Nah, soalnya ini. COVID menyebar melalui titik-titik. Kita copy, kita pindah ke sini, kita paste di sini. Ya, ini kita delete. Kita copy sekarang pilihannya. Droplet, drop down, tatapan mata, gigitan kelelawar ya. Ini misalkan pertama droplet ya, kita di keyboard Ctrl C. Untuk pindah, langsung memindahkan tampilan dari Word ke Chrome supaya tidak lama dengan mengklik, klik, klik begitu. Caranya di keyboard kita pijit Alt dan Tab. Nah, langsung pindah. Langsung di sini kita paste, Ctrl V. Ya, A-nya kita hapus. Ya, kemudian untuk pindah ke answer option 2, kita di keyboard klik tab, pindah. Untuk mengcopy paste pilihan kedua, kita ingin kembali lagi ke Word, kita di keyboard pijit Alt dan tab. Nah, pindah. Copy lagi. Di blok, Ctrl C, Alt tab, Ctrl V. Hapus pilihannya. Ya, begitu. Tab lagi supaya pindah ke pilihan ketiga, Alt tab supaya pindah ke Word, kita copy, Ctrl C untuk mengcopy pilihannya, Alt tab untuk pindah lagi ke Quizzes, Ctrl V untuk paste, ya. Kita klik tab untuk pindah ke answer 4, Alt tab lagi untuk pindah ke sini. Nah, Ctrl C, Alt tab. Itu kita lakukan terus-menerus ya sampai soal terakhir. Nah, ini misalkan jawabannya adalah droplet. Ya, jawabannya droplet, kita atur waktunya. Ini diselesaikan dalam berapa lama? Kita setting di 60 detik. Ya, save. Baru 2 soal ya. Soal ketiga, kita klik lagi multiple choice. Kita kembali ke Word tadi dengan cara di keyboard dipijit Alt dan Tab. Kita copy, ini kita blok, di blok, kemudian Ctrl C, pijit Alt Tab di keyboard. Di sini kita paste, Ctrl V. Ini kita delete. Untuk ke opsi 1 tadi mijit apa? Mijit Tab. Nah, Alt Tab lagi. Ini untuk mempercepat kerja kita ya. Karena di Quizzes ini saya belum menemukan cara copy paste otomatis seperti kemarin di Google Form. Jadi di copy-nya lumayan ya satu-satu. Nah, tapi ini bisa digunakan untuk melatih kita dalam mengetik ya, dan menggunakan shortcut
dalam mempercepat proses editing kita. Ctrl C, Alt Tab, Ctrl V. Tab lagi, Alt Tab, Ctrl C, Alt Tab, Ctrl V. Ya, kita beri tanda pada jawaban yang betul. Jawabannya ini, kecuali ya minum jamu kunyit. Waktunya 60 detik. Klik save. Oke. Sudah 3 pertanyaan. Pertanyaan keempat. Kita ke Word lagi, di keyboard dipijit Alt Tab. Copy di sini. Ctrl C, Alt Tab, Ctrl V. Ini pilihannya. Atau kita copy dulu semua. Nah, yang ini kita blok ya. Ctrl X kita cut, pindah ke opsi yang keempat. Ctrl V supaya tidak bolak-balik ke Word ya. Ini sama kita blok. Untuk menghapusnya kita pilih Ctrl X di keyboard. Di option nomor 3 kita tinggal paste, Ctrl V. Yang ini kita blok juga, Ctrl X. Di option nomor 2 kita tinggal paste, Ctrl V. Nah, begitu. Ini kita delete. Ini juga kita delete. Ini kita betulkan pilihannya. Nah, jawaban yang betul adalah yang ini. Kita centang. Kemudian di waktunya kita atur. Ini waktunya 2 menit. Ya, kita save. Soal kelima. Kita kembali ke Word. Klik Alt Tab. Soal nomor 5. Kita blok saja semuanya ya, biar tidak bolak-balik. Ctrl C, Ctrl V di sini. Nomor soalnya kita hapus. Pilihan pertama kita hapus, Ctrl X. Simpan di answer option 1, Ctrl V. Pilihan kedua kita blok, Ctrl X. Simpan di answer nomor 2, Ctrl V. Pilihan ketiga kita blok, Ctrl X. Di sini Ctrl V. Pilihan terakhir Fenster kita blok, Ctrl X. Di sini Ctrl V. Ini kita hapus. Nah, jawabannya adalah Friendster. Kita atur waktunya lagi. Waktunya misalkan ini 60 detik. Save. Nah, jadi ini proses mengcopy soal dari Word ke Quizzes. Jadi saya pribadi belum menemukan cara otomatis langsung di copy ke Quizzes. Nah, kita sudah selesai membuat soal dan menuliskan kunci jawaban serta mengatur waktu. Ya, tinggal kita lihat ke sini. Ya, untuk finishing edit quiznya. Pertama kita klik yang tanda ini nih, pensil. Ya, ini sudah betul ya. Kalau ada yang mau dirubah, kita bisa dirubahnya di sini. Soalnya sudah betul. Kita save. Kemudian grade. Grade ini artinya kelas. Kita pilih. Ini untuk kelas berapa. Dan bahasanya kita atur ke bahasa Indonesia. Bahasa yang kita gunakan di sini adalah bahasa Indonesia. Karena nanti ketika di quiznya akan ada suara dari soal yang kita buat. Nanti akan dibacakan begitu ya. Kemudian grades, kita pilih kelas. Ini untuk kelas 8, untuk pilih 8. Tuh 8. Ini gambar ya, kalau mau pakai crop bisa, kalau tidak pun tidak apa-apa. Kalau ada misal kita pakai crop yang kemarin kita buat ya, ada. Cropnya kita pakai yang ini misal. Yang kemarin sudah kita buat. Nah, misal ini cropnya. Kita save. Mohon maaf ya, kopnya masih matematika, saya belum buat lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini ada kopnya ya. Ini soalnya muncul. Kalau sudah selesai kita tinggal klik ini dan
Nah, kuis kita sudah selesai dibuat. Tinggal kuis ini kita share ke siswa. Bagaimana caranya? Ya, di sini, di atas ini. Nah, ini triknya. Kita hapus yang quizisnya, quizis.com sampai ke join. Nah, yang di sini kita sekarang ketik admin. Admin, jadi alamatnya https://quizis.com/admin, kemudian enter. Kita tunggu beberapa saat. Nah, berikutnya kita sekarang masuk ke sini, My Library. My Library ini berisi soal-soal yang sudah kita buat. Di sini ada beberapa soal kuis yang sudah kita buat. Nih, ada beberapa. Nah, soal yang tadi kita buat itu ini ya namanya PTS IPS kelas 8. Maka untuk menjadikan soal ini menjadi penilaian ke anak-anak, di share linknya ke anak-anak, kita klik soalnya. Nah, di sini kita klik ini nih, jadikan sebagai homework. Kalau yang bahasa Indonesia itu di sini bahasanya adalah jadikan PR. Ya, di sini jadikan sebagai homework. Kita klik ini. Nah, berikutnya ini adalah custom deadline. Kita atur waktu maksimal pengerjaan kuis ini. Bisa disesuaikan dengan jadwal PTS. Misal jadwal IPS itu kelas 8, jadwalnya tanggal 24 September. Jadwalnya dari jam 9.30 sampai jam 10.30. Maka deadline-nya kita atur di 10.30. Kalau mau dilebihkan boleh, misal jadi 10.45 ya. Karena pagi-pagi kita atur ininya menjadi AM. Nah, maka kuis ini akan bisa dikerjakan oleh anak-anak maksimal tanggal 24 September jam 10.45. Lebih dari jam ini, siswa sudah tidak bisa lagi mengerjakan kuis. Berikutnya, di sini ada participant attempt. Ini adalah jumlah partisipasi siswa. Kalau kita setting unlimited, siswa dapat masuk beberapa kali tak terbatas. Bisa puluhan kali. Kalau kita pilih ininya misal satu kali, nah maka nanti di sini ada keterangan participant will be required to log in to limit attempt for this quiz. Jadi kalau kita settingnya satu kali, siswa akan diminta untuk login dengan akun Google-nya. Dan ini kalau di sekolah menengah pertama rada merepotkan ya, karena tidak semua siswa emailnya aktif. Jadi saran saya di setting di unlimited. Nanti kalau ada siswa yang mengerjakan lebih dari satu kali, akan terlihat di report berapa kali percobaan dia lakukan. Dan ada nilai di tiap kali dia mencoba mengerjakan kuis ini. Jadi seperti itu ya. Kemudian, show answer during activity. Nah, ini di-off-kan. Kalau on berarti siswa akan diberitahu jawaban yang tepat. Kita off-kan saja. Show answer after activity juga sama di-off-kan. Biar siswa tidak tahu mana jawaban yang tepat. Ini nanti kita bahas dalam pertemuan BDR selanjutnya. Ada waktu untuk membahas soal PTS. Selanjutnya, power up. Nah, jadi nanti ketika siswa mengerjakan kuis, kalau dia menjawab dengan benar, dia akan dikasih hadiah. Jadi kayak main game lagi. Kalau power up nih kita centang seperti ini, nanti akan dikasih hadiah. Hadiahnya macam-macam. Ya, bisa ada tambahan waktu, bisa ada kesempatan untuk memperbaiki soal yang salah. Ini boleh di-on-kan saja. Ini timer. Kalau kita hidupkan, maka akan muncul durasi waktu untuk tiap kuis. Ya, ini show leaderboard. Ini untuk memunculkan ranking. Kita
tampilkan saja ya rankingnya biar kelihatan. Shuffle question berarti pertanyaannya akan diacak. Shuffle answer juga berarti pilihan jawabannya akan diacak. Ini kita nyalakan ya. Nah, berikutnya kalau kita ini centang, maka siswa kalau punya waktu ya, waktunya masih ada, nanti akan diarahkan kembali ke soal yang dia jawab dengan salah. Begitu kalau ini dinyalakan. Misal ada 5 soal, siswa salah 2 soal. Ketika dia selesai mengerjakan dan waktunya masih ada, maka otomatis dia akan diarahkan ke soal yang salah. Jadi dia bisa perbaiki. Nah, saran saya ini lebih baik dimatikan saja. Musik, nanti akan ada background musik, bisa dinyalakan. Show memes ini lebih baik dimatikan saja ya, supaya tidak mengganggu konsentrasi anak-anak. Nah, kalau sudah seperti ini settingannya, ini unlimited, ini off, ini off. Yang di bawah dinyalakan semua kecuali redemption question dan show memes. Ini dimatikan. Kita klik kemudian continue. Kita tunggu sebentar. Nah, ini tergantung jaringan masing-masing ya. Baik. Nah, kalau Bapak Ibu memiliki kelas di Google Classroom, si link ini bisa di-share di classroom-nya masing-masing. Misalnya kita coba share di Classroom. Nah, kita pilih bisa di Classroom, di Remind, di Canvas, di Schoology, di Microsoft Teams, bisa di Twitter. Misalnya kita punya kelas di Classroom, tinggal klik Classroom. Nah, importing updating Google Classroom file. Oh, jadi kita ada masalah dalam menyambungkan Quizzes ke Google Classroom. Kita klik reconnect. Ya, ini kita login lagi ke Classroom ya dengan akun Google kita. Nah, pilih yang ini. Oke, kita tunggu. Nah, kalau si soal ini tidak kita share di Classroom juga bisa. Nanti ada link yang bisa dibagikan ke siswa. Ini kalau ke Classroom, klik izinkan. Kita coba lagi, share link, pilih Classroom. Nah, di sini kita pilih soal yang tadi itu mau di-share ke kelas mana saja. Misalnya kita share-nya ke kelas ini aja nih. Kelas IPS 8B dan 8A. Yang ini tidak kita share misal karena beda jenjang ya. Kalau sudah kita tinggal klik save. Nah, ini kita checklist ya. Di sini kita kasih nama dari tugas ini, misal PTS IPS semester 1 begitu ya. Ini schedule and description tadi bisa kita atur jadwal segala macam. Kalau mau langsung di-share ke anak-anak tinggal diklik now. Kalau linknya nanti munculnya mau tanggal 24 bisa di-share-nya di sini tanggal 24. Jam berapa munculnya? Karena tadi jam 10.45 ya, itu sudah kita tutup, maka ini kita di setting lebih awal. Misal sudah ada dari jam 9.30 gitu ya, PM. Please pick a valid between now and the expire of the game. Oke, next ya. Jangan sampai waktu yang kita setting di sini tidak sinkron dengan yang tadi kita buat di sana. Jadi 24, 23 ya, saya lupa lagi. 23 coba. Nah, 23 misalnya jam 10. Next.
Nah, kalau sudah diklik seperti ini, maka otomatis ya soal yang kita buat tadi akan sudah masuk ke Google Classroom kita, ya sudah ada. Nah, opsi kedua, kalau si soal ini tidak kita share di Classroom, bagaimana? Nah, caranya kita ke library lagi. Ini share-nya tidak ke Classroom ya, tapi dikasih link ke anak-anak. Klik lagi yang ini. Ya, kita atur deadline-nya misal tanggal 23, jamnya jam 10.30 PM. Ini kita atur yang tadi unlimited, off, sudah, continue. Nah, tinggal kalau tidak di-share ke Google Classroom, tinggal klik ini, link ini. Nah, tinggal linknya kita kopas, di-share ke anak-anak. Kalau kita buka di sini, tinggal kita paste, maka muncul. Nah, link ini yang dikasih ke anak-anak untuk nanti mengerjakan soal quizisnya. Begitu. Nanti hasil jawaban anak-anak bisa kita lihat di sini, di report. Nah, di sini ini masih 0 partisipan karena belum ada yang mengerjakan soal kita. Kalau sudah ada yang mengerjakan, nanti ini akan terisi jumlah siswa yang mengerjakan. Ini tingkat akurasinya berapa? Begitu. Ini kode kuisnya. Jadi nanti akan muncul di sini. Kalau kita klik, nanti akan muncul rincian nilai siswa termasuk ranking mereka. Nah, kalau soal kuis ini mau kita print berupa hard copy, bisa. Tinggal di sini ada pilihan print question summary. Ini print hasil jawaban anak, bisa di sini. Kalau mau ngeprint soalnya, kita ke My Library, klik ini. Nah, di sini ada print. Jadi soal kuisis yang sudah tadi kita buat juga bisa di print untuk dibagikan ke anak-anak. Nanti hasil print outnya bisa disimpan berupa PDF ya, seperti ini. Answer key-nya kita jangan centang ya. Bukan huruf bisa kita rubah, misal hurufnya mau 12 bisa. Jadi akan seperti ini nanti ya. Nah, ini bisa nanti di share ke anak-anak. Tinggal kita print. Supaya memudahkan, di printnya bisa ke PDF. Nah, Microsoft Print to PDF atau Save as PDF. Kita tinggal save, nanti bisa di-share ke anak-anak. Misal di sini ya, save. Nanti bisa di-share ke anak-anak. Itulah cara membuat ulangan online di Quizizz. Bagaimana tampilan di Quizizz-nya nanti kita akan bahas di video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga mempermudah kita dalam memberikan layanan terbaik kepada siswa-siswi kita walaupun dalam suasana pandemi seperti ini. Tetap sehat, tetap di rumah, tetap belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.